Puji Tuhan, kita telah menghirup pagi baru. Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik dan dikasihi Allah. Firman Tuhan yang kita renungkan, Yohanes 18 ayat 38-39. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Saudaraku, kita memang telah merayakan Paskah. Namun pagi ini saya mengajak melihat ke belakang. Karena Injil menyimpan banyak pengajaran berharga sebelum Yesus bangkit. Dalam hal ini, saat Yesus telah mati dan bagaimana jenazahnya diperlakukan. Menurut ahli Alkitab, orang Yahudi yang membenci Yesus berusaha agar jenazah Yesus diperlakukan tidak layak. Mereka seolah merasa tidak cukup Yesus telah mati. Mereka ingin agar mayat Yesus pun ditelantarkan. Di momen itulah muncul dua tokoh yang punya kepedulian atas mayat Yesus. Tokoh itu Yusuf dari Arimatea, dan satunya lagi Nikodemus. Di kalangan orang Yahudi, memakamkan secara layak merupakan keutamaan, hal terpuji sekaligus kewajiban yang patut dilakukan. Yusuf Arimatea berinisiatif meminta jenazah Yesus dari Pilatus. Tindakannya mendahului apa yang akan dilakukan pemimpin Yahudi. Sedangkan Nikodemus telah menyiapkan rempah-rempah dan harum-haruman buat jenazah Yesus. Kedua orang itu melakukan tindakan berbeda, namun saling melengkapi. Keduanya ingin menghormati dan memakamkan jenazah Yesus secara layak. Tindakan mereka sesungguhnya mencerminkan perubahan. Karena sebelumnya mereka masih sembunyi-sembunyi menyatakan identitas sebagai murid Yesus. Kini terbuka. Perlakuan menghormati jenazah Yesus menyingkapkan identitas mereka. Sekarang mereka memunculkan diri tanpa menghiraukan resiko. Saudaraku, pengungkapan identitas itu jelas punya konsekuensi. Yusuf Arimatea adalah anggota Sanhedrin atau mahkamah agama orang Yahudi. Berarti dia siap dimusuhi oleh rekannya yang lain, bahkan bisa mendapat sanksi. Ia berani berbeda. Kita tahu bahwa Sanhedrinlah yang mendakwa Yesus
menghujat Tuhan, dan yang ikut mengadili Yesus. Sementara itu, Nikodemus adalah orang Farisi. Kita tahu orang-orang Farisi lah yang selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Dalam kesempatan tertentu, Nikodemus memperlihatkan sikap pembelaannya atas Yesus di hadapan orang-orang Farisi yang lain. Kini, saat Yesus hendak dikuburkan, dia menyediakan mur dan gaharu, bahan pengharum yang mahal harganya. Jadi, saudaraku, sebelum Paskah, 2 orang terkemuka di kalangan orang Yahudi itu, demi kebenaran dan sikap terhadap pihak yang benar, berani berbeda dengan kaumnya. Penguburan Yesus menjadi titik balik kehidupan mereka. Mereka berani terang-terangan berbeda. Mereka membelot dari sikap kelompoknya. Hari ini, kita patut menyikapi dan menyimak kedua orang tersebut. Dulu sembunyi-sembunyi, lalu berani memunculkan sikap dan pendiriannya. Jangan sampai kita justru menyembunyikan identitas kita, menutupi kemuridan kita lantaran takut. Kalau menyembunyikan identitas, bagaimana kita mau bersaksi tentang Yesus yang mati dan bangkit buat dunia? Saudaraku, semoga kemuridan kita tersingkap melalui sikap hormat pada Tuhan Yesus, sekaligus tercermin pada sikap menghormati kehidupan manusia lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan karya-Mu, kiranya kami tidak gentar menghayati kemuridan kami di tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.